Agak serak banget nih gue, mulut gue, tenggorokan gue maksudnya. Oke oke. Oke, jadi di video kali ini gue bakal perbandingkan antara iPhone X dengan iPhone 8. Kira-kira kalau dipilih ya, ini kan chipsetnya sama ya. Chipset sama, tahunnya ya gitu, ya kan udah sama-sama tua. Kira-kira lebih worth it iPhone X atau iPhone 8 Plus ya kan. Kalau iPhone 8 biasa jelas tidak worth it ya kalau dibandingkan sama 10 karena udah beda ya, beda. Nanti gue coba jelasin. Oke, kalau kita ngomongin tingkat ke-worth it-an sebenarnya balik lagi untuk penggunaannya masing-masing. Cuman kalau lu nanya ke gue lebih milih iPhone 8 Plus ketimbang iPhone X. Why? Ada beberapa poin yang bakal gue share di video ini. Yang pertama, kalau ngomongin soal desain, jujur ya, desain iPhone X memang lebih menggoda daripada iPhone 8 Plus. Why? Karena iPhone X itu compact tapi ukuran layarnya sedikit lebih besar. Sedangkan iPhone 8 Plus ini desainnya HP tua banget lah ya, masih ada home buttonnya gitu ya kan. I know iPhone X juga agak tua juga, bezel masih tebel. Tapi iPhone X itu layarnya lebih full view gitu ketimbang iPhone 8 Plus. Ya you know lah ya, kita semua tahu itu. Jadi kalau ngomongin soal desain, ini gue harus bilang jujur-jujuran, gue lebih ya milih desain iPhone X daripada iPhone 8 Plus. Tapi kalau milih soal fungsi, pemakaian daily, harian, nggak ada gengsi, iPhone X tuh nggak bakal gue lirik sama sekali. Kenapa? Gue bakal coba jelasin di video ini secara rinci berdasarkan apa yang gue alamin berdasarkan opini pribadi gue. Jadi kalau ada yang mau tambahin monggo langsung tulis saya di kolom komentar. Yang pertama, alasan gue tidak memilih iPhone X untuk dipakai harian, ya gue lebih milih iPhone 8 Plus. Alasan pertama adalah masalah layar. Seperti yang kita tahu, layar iPhone 8 Plus itu masih IPS panel, masih layar IPS biasa lah kalau kita lihat ya. Lo bisa lihat sendiri nih layar iPhone 8 Plus seperti ini. Cuman ini adalah layar yang sempurna yang diciptakan oleh Apple. Apple itu pakai layar IPS ini udah dari zaman-zaman bener-bener jadulnya mereka banget. Terus berkembang ya kan jadi iPhone 5S, iPhone 6, 6S. Mereka tuh ada riset-riset tersendiri sehingga mereka tuh buat layar IPS panel ini nyaman banget. Dan itu benar-benar terjadi. Layar iPhone 18 ini kalau dibandingkan dengan layar iPhone X itu beda jauh banget cuy, asli. Meskipun layar ada embel-embel OLED di iPhone X, layar iPhone 8 Plus ini inilah inilah ciri khasnya Apple ya, produk iPhone gitu dengan Retina display-nya. Karena udah perfect, udah bertahun-tahun Apple pakai layar IPS ini dan mereka udah menyempurnakan apa yang kurang-kurang di generasi-generasi sebelumnya. Jadi yang gue rasain ya, sudut pandang iPhone 8 Plus itu jauh lebih luas. Impact kayak untuk pemakaian harian, kalau buat pakai buat nonton video lebih enak. Karena kalau HP miring-miring dikit, kontras warnanya tetap stiff ya kan. Sedangkan iPhone X itu layar OLED itu kayak Android, itu yang gue rasa ya. Jadi kayak kurang nyaman gitu di mata. Kadang layarnya tuh berubah kayak agak sedikit beda warna. Sekarang ngomongin soal kamera nih. Kamera iPhone X ini menurut gue sama aja kayak iPhone 8 Plus. Bukan menurut gue, memang sama aja gitu. Jadi kalau lo sekarang lagi pakai iPhone 8 biasa misalnya, terus lo mau upgrade ke iPhone X, kalau buat gengsi atau pengen lebih terlihat lebih modern, itu it's okay gitu. Tapi kalau lo butuh kamera, sayang banget lo upgrade ke iPhone X. Mendingan lo upgrade ke iPhone SE gen kedua ya, iPhone SE 2020 daripada iPhone X. Buat video recording, buat hasil foto, jepretan, iPhone SE 2020 tuh jauh lebih maknyus lah. Padahal harganya tuh sama-sama aja gitu kayak iPhone X. Nah di sini yang gue bilang, di poin yang kedua ini, yang pertama tadi masalah tampilan ya, display ya. Di poin yang kedua ini kamera. Kamera di harga yang sama, lu mendingan pilih switch ke iPhone SE 2020. Kamera lebih jos, lebih yahut lah daripada iPhone X ini. Karena di iPhone X ini dengan harga yang setara iPhone SE 2020, lu hanya mendapatkan sensor kamera yang ada di gen iPhone 8. Jadi menurut gue kayak kentang aja gitu. Kalau ada yang bisa lebih murah tapi hasilnya sama aja, kenapa enggak? Nah, that's why I'm choose the iPhone 8 Plus ya, dengan kualitas kamera yang sama. Nah, tapi kalau lu tanya dengan budget seharga iPhone 8 ini, apakah worth it? Hasil kameranya jelas worth it. Tapi gue nggak bilang untuk hasil jepretan ya. Gue bilangnya ini worth it buat video recording ya. Memang kalau buat foto, ya Android seharga iPhone ini ya udah banyak yang lebih killers ya. Cuman kalau buat video recording still the best di iPhone 8 Plus ketimbang Android yang harganya mirip dengan iPhone 8 Plus ini. Trust me, percaya deh apa kata gue. Ini video recording stabil banget, enak banget. Bahkan kalau buat konten masih enak banget nih asli iPhone 8 Plus. Nah, terus alasan gue yang kedua adalah alasan gue yang ketiga ya. Tadi yang poin pertama display, poin yang kedua kamera, poin yang ketiga kenapa gue gak milih iPhone X, itu masalah di baterai. Baterai iPhone X, ya, but we know, ya iPhone X, ya punya dua baterai ya yang digabung, seharusnya awet dong.
Ya itu bukan buat awet dalam hal presentasi baterainya ya, lu pakai cas 100% bisa buat harian gitu, enggak. Itu melainkan buat lifetime-nya, jadi baterainya tuh gak cepet soak gitu, gak cepet diganti. Cuman dalam praktiknya, kalau kita menggunakan iPhone X ini di tahun 2024, banyak yang bilang iPhone 8 Plus itu baterainya udah kurang. Apalagi iPhone X. iPhone X ini jauh lebih boros cuy daripada iPhone 8 Plus. So kalau di harga yang lebih murah dan baterainya lebih irit, kenapa enggak? Kenapa enggak? Makanya gue pilih iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus harga lebih murah sedikit dibandingkan iPhone X, lalu dikasih baterai yang lebih awet daripada iPhone X. Mungkin sampai di video ini lu masih belum percaya, masa sih kok iPhone 8 Plus baterainya lebih irit daripada iPhone X? Nah, poin-poin kayak gini nih yang jarang dibahas sama orang kalau lagi nge-review atau ngebahas iPhone X versus iPhone 8. Gue bakal coba jelasin secara detail. Yang pertama kita coba tarik ulur dulu data langsung dari website resminya si Apple Kerawak. iPhone 8 Plus ini bisa dilihat ya, ini untuk baterainya ini ya 14 jam lu bisa lihat. Sedangkan iPhone X itu cuma 13 jam. Oke, jadi secara standarnya iPhone 8 Plus itu jauh lebih irit ya. Pemakaian baterainya tuh lebih awet itu maksud gue. Jadi buat harian lebih oke. Nah, alasan yang kedua kenapa bisa lebih irit banget iPhone 8 Plus, lo bisa lihat di sini ukuran layar iPhone 8 Plus itu cuma 5,5. Otomatis untuk penggunaan daya untuk displaynya. Jadi lifetime kalau lo screen on time ya. Ini iPhone 8 Plus jauh lebih irit ya. Jadi layarnya itu jauh lebih irit makan daya. Sedangkan iPhone X 5,8 inch. Tapi kan nggak bisa bang. Ini kan layarnya OLED ya. Kayak ya AMOLED gitu. Seharusnya lebih irit dong. Iya. But the problem is di lapangannya layar iPhone X itu udah diganti dengan layar yang KW. Kenapa? Karena layar iPhone X itu rata-rata udah bermasalah. Ada yang garis-garis hijau, itu layar ori bawaan ya. Jadi kalau lu beli iPhone X mostly kebanyakan ya lu bisa jadi dapat LCD KW. Nah LCD KW itu pakai IPS, jadi jelas boros banget. Nah itu yang bikin iPhone X yang tadinya lebih boros dari iPhone 8, LCD diganti KW tambah boros lagi. Jadi yang gue rasakan yang ketika gue pakai iPhone X di tahun 2024 ya dengan mostly kebanyakan unit yang beredar di Indo, itu baterai asli boros parah ketimbang iPhone 8 Plus. Ya, di standarnya aja udah lebih boros dari 8 Plus, apalagi partnya diganti, banyak yang diganti di iPhone X, ya udahlah udah boros killer banget itu. Anjir bahasanya apa sih gue. Jadi secara fungsional sebenarnya lebih dapat iPhone 8 Plus ini ketimbang iPhone X. Ya kan? Jadi apapun yang ada di iPhone X itu bisa disegerakan, bisa digunakan, bisa di-okein di iPhone 8 Plus ini. Jadi menurut gua kalau masalah fungsional, masalah tingkat keworthitan, iPhone 8 Plus ini jauh lebih worth it daripada iPhone X. Tapi kalau lo tanya buat gengsi, lebih terlihat baru atau mungkin untuk penggunaan satu tangan atau mungkin orang yang butuh lebih compact, ya iPhone X ya worth it. Tapi kalau buat fungsional seutuhnya fungsi HP gitu ya, yang nggak ada gengsi-gengsian, yang nggak terlalu mikirin kenyamanan pakai, yang penting fungsinya oke banget gitu, dapat gitu fungsinya. iPhone 8 Plus ini oke parah, buat ngedit video masih oke ya, buat rekam-rekam video masih oke, buat dipakai scrolling ya, buat mager-mageran iPhone 8 Plus nih jauh lebih enak daripada iPhone X.